Halo pecinta film zombie, hari ini gue akan menyampaikan alur cerita dari sebuah film zombie yang berjudul 28 Weeks Later yang rilis pada tahun 2007. Film ini menceritakan 28 minggu setelah kejadian penyerangan di sebuah rumah di pinggir kota London, di mana Don dan istrinya yang bernama Alice beserta beberapa orang lainnya bersembunyi dari kejaran zombie. Zombie-zombie ini bisa sampai ke situ akibat mengejar seorang anak yang berasal dari Sanford. Anak itu berhasil melarikan diri dan sampai ke tempat mereka. Tapi zombie-zombie yang mengejarnya menghancurkan mereka semua. Dan hanya Don yang berhasil selamat saat penyerangan itu. Dan dia pun berhasil melarikan diri sampai ke safe zone. Nah, 15 hari kemudian Inggris dikarantina akibat serangan zombie yang sudah sampai ke seluruh Inggris. Dan dalam 28 hari serangan zombie ini menghancurkan seluruh Inggris. Tapi 5 minggu kemudian seluruh zombie ini pun mati kelaparan. Dan pada minggu ke-18 Inggris dinyatakan bebas dari infeksi. Karena tidak ada lagi zombie yang tersisa. Dan pada minggu ke-28 inilah film dimulai. Pada minggu ke-28 ini penduduk asli kota London sudah mulai bisa dipulangkan kembali ke London. Termasuk kedua anak Don yaitu Tammy dan Andy. Mereka yang kembali dan 15.000 warga Inggris lainnya ditempatkan pada distrik Guard yang merupakan zona hijau. Tapi mereka dilarang keras untuk keluar dari distrik tersebut karena London masih belum benar-benar bersih dari sisa-sisa mayat. Tempat itu juga dijaga ketat oleh tentara Amerika di semua sudut darat, atap, gedung, dan udara. Scarlett, yaitu seorang petugas medis di Angkatan Darat, masih ragu atas keputusan mendatangkan kembali penduduk-penduduk Inggris ini. Tapi Brigjen Stone dan petinggi tentara lain yakin bahwa virus itu tidak akan pernah kembali lagi. Di tempat lain, Tommy dan Andy yang sudah sampai di distrik dijemput oleh Dot dan dibawa ke flat tempat mereka tinggal sementara. Di situ mereka bertanya mengenai ibu mereka dan Dot terpaksa menceritakan suatu kebohongan. Don menceritakan bahwa saat itu ia dan ibu mereka bersama beberapa orang lainnya sedang makan di sebuah rumah di pinggir kota London. Mereka dikagetkan dengan teriakan seorang anak dari luar rumah yang meminta agar diizinkan masuk. Nah, saat anak itu sedang menceritakan kejadian yang menimpanya, Karen mencoba mengintip dari jendela, berharap pacarnya datang. Tapi Karen pun terinfeksi dan mencoba menyerang Jacob. Tapi berhasil ia selamatkan. Zombie lainnya berhasil masuk dan menyerang mereka. Ia kewalahan menahan zombie-zombie yang semakin banyak sehingga menyuruh mereka semua untuk pergi. Tapi sayangnya nenek Sally dan kakek Goof harus mati diserang zombie. Sementara Jacob berhasil kabur ke perahu. Tapi akhirnya dia pun mati karena tercebur dari perahu dan diserang oleh zombie. Sementara Alice dan anak tersebut mati diserang zombie saat mereka terjebak di dalam kamar. Itulah kebohongannya. Padahal kenyataannya Alice dan anak itu terpaksa ia kunci di dalam kamar yang penuh dengan zombie. Sementara ia melarikan diri dan berhasil selamat sampai ke safe zone. Siapa yang tidak sedih mendengar hal itu? Keesokan harinya, mereka berdua berencana menyelinap keluar dari zona hijau tersebut untuk mengambil kebutuhan di rumah mereka yang berada di zona merah. Tapi, sayangnya ketahuan oleh Sersan Dul yang merupakan salah satu sniper yang berjaga di atas atap. Dengan menggunakan sepeda motor, mereka berhasil sampai ke rumah. Saat di rumah, Andy menemukan hal yang di luar dugaan mereka. Ternyata, ibunya masih hidup dan bersembunyi di dalam rumah itu. Dan hal ini berbeda dari cerita ayahnya. Tapi karena pelukan ibunya yang semakin erat, Andy berteriak dan kabur. Saat keluar dari rumah, ternyata sudah ada tentara yang dilengkapi dengan APD menyergap mereka. Akhirnya, mereka bertiga dievakuasi dan dikarantina di ruangan yang berbeda. Alice harus melewati pemeriksaan intensif dan ternyata dia juga terinfeksi. Tapi karena kelainan genetik membuatnya tidak menunjukkan gejala apa-apa. Namun dia tetap dapat menginfeksi orang lain melalui liur dan darahnya. Dan sekarang Alice lah yang sebenarnya menjadi inang dari virus tersebut. Inilah awal dari kembalinya bencana itu. Apa yang ditakutkan oleh Scarlett pun terjadi.
Karena akses yang dimiliki oleh Dot sebagai pengelola tempat itu, ia berhasil menerobos tempat karantina Alice. Setelah menjelaskan dan meminta maaf, Alice memaafkan Dot, dan tidak butuh waktu lama dia pun terinfeksi dan menjadi zombie. Alice yang dalam keadaan terikat dan tidak berdaya adalah korban pertamanya. Kemudian Dot mulai menyerang orang lainnya. Kemudian peringatan bahaya pun dinyalakan. Listrik utama dipadamkan. Tammy dan Andy yang berada di ruangan karantina dikagetkan oleh tentara yang awalnya menjaga mereka sudah berubah menjadi zombie. Untungnya pada saat itu Scarlett menyelamatkan mereka. Saat mereka menuju zona karantina, keadaan semakin kacau. Andy pun menjadi zombie di luar. Andy pun harus terpisah dengan Scarlett dan Tammy. Di ruangan karantina itu Andy melihat ayahnya yang sudah menjadi zombie di luar pintu. Dengan mendobrak pintu itu, zombie Dawn berhasil masuk dan menyerang orang-orang di ruangan karantina itu. Untungnya, ia berhasil kabur melalui ventilasi udara. Di luar pun keadaan sudah sangat kacau dan tidak bisa dibedakan lagi mana yang manusia dan mana yang zombie. Akhirnya, para sniper diperintahkan menembaki semua orang yang ada di darat. Andy berhasil bertemu dengan Scarlett dan Tammy di salah satu gedung. Orang-orang di dalam gedung itu bingung kenapa semua orang di luar ditembaki. Rupanya, ini adalah protokol keamanan dalam keadaan darurat yang diawali dengan membunuh yang terinfeksi. Dan jika gagal, maka langkah terakhir adalah pemusnahan. Sesar Doyle yang tidak tahan harus menembaki secara random memutuskan untuk meninggalkan posnya. Karena infeksi yang terjadi sangat cepat sehingga dalam 2 menit distrik 1 harus dimusnahkan. Akhirnya mereka semua memutuskan pergi ke tempat yang dijanjikan oleh Flame. Tempat perjalanan itu tidak mulus karena mereka harus menghadapi sniper yang berada di atas atap. Beberapa orang harus mati tertembak termasuk Scarlett yang tertembak di kakinya. Untungnya mereka berhasil keluar dari distrik 1 dan kabur melalui terowongan bawah tanah. Sementara distrik 1 di bumi hanguskan. Tapi rupanya yang selamat tidak hanya mereka. Ada banyak zombie lainnya juga berhasil keluar dari distrik 1. Sehingga senjata kimia adalah jalan satu-satunya untuk melakukan pemusnahan di daerah luar distrik tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil mencapai tempat penjemputan. Di situ Scarlett menjelaskan kepada Doyle bahwa kedua anak yang mereka bawa tersebut sangatlah istimewa karena memiliki kekebalan terhadap virus tersebut. Jadi harus dilindungi apapun yang terjadi. Flynn yang tiba di lokasi kaget melihat orang lain yang dibawa oleh Doyle, sehingga ia menolak untuk membawa mereka semua. Saat sedang berdebat, rupanya zombie-zombie menyerang mereka, sehingga penjemputan itu pun gagal. Kemudian mereka terpaksa harus kabur lagi menuju ke stadion tempat penjemputan Doyle berikutnya. Sayangnya pada saat itu senjata kimia sudah disebarkan dan mereka terpaksa harus berlindung di dalam sebuah mobil untuk menghindari serangan zombie dan senjata kimia tersebut. Nah, setelah semua zombie mati, rupanya tentara dengan pakaian APBD siap membakar mereka yang ada di situ. Sayang, mobil yang mereka tumpangi tidak bisa menyala, sehingga Doyle harus keluar untuk mendorong mobil tersebut dan mati terpanggang. Di perjalanan, sambil menghindari senjata kimia, mobil yang mereka tumpangi tersebut ditembaki oleh helikopter, sehingga harus masuk ke lorong bawah tanah. Namun karena keadaan lorong yang begitu gelap dan tidak bisa melihat apa-apa, akhirnya mereka terpisah. Rupanya di lorong itu masih ada zombie Dawn. Dia berhasil membunuh Scarlett dan menginfeksi Andy. Untungnya Tammy berhasil membunuhnya. Nah, karena merasa terinfeksi, Andy pun kabur saat Amy mengejarnya. Tapi kemudian mereka menyadari bahwa Andy kebal terhadap infeksi tersebut dan tidak terjadi perubahan apa-apa terhadap dirinya kecuali pada matanya. Singkat cerita, mereka pun berhasil mencapai Stadion London di mana Flynn sudah menunggu kedatangan Doyle. Flynn yang tidak melihat kehadiran Doyle memastikan bahwa mereka berdua adalah manusia. Akhirnya Flynn memutuskan untuk membawa mereka. Dan film pun berakhir di sini. Oke guys, film ini sangat seru. Dan menurut gua ini wajib untuk kalian tonton bagi kalian yang belum pernah menonton film ini. Demikian alur cerita film kita pada kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.